Kalian tahu nggak tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang yang tempatnya berada di Bekasi dan sudah menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di Asia? Ya benar, di Asia. Bahkan beberapa website berita nasional mengatakan terbesar di dunia. Ini termasuk prestasi nggak sih? Kehitung nggak ya? Dan julukan ini tidak tanpa alasan. Kalian bisa lihat sendirilah seberapa luas dan tingginya gunungan sampah di sana. Menjadi tempat pembuangan sampah utama warga Jakarta dan sekitarnya. Bantar Gebang dikatakan menerima sebanyak 15 ton sampah per harinya dari Jakarta. Permasalahan ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2022 kemarin, PTSP Bantar Gebang ini menjadi perbincangan lantaran tinggi timbunan sampah sudah setinggi 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Damn! Bahkan Pemkot Jakarta sudah mengatakan bahwa kapasitas penyimpanan di Bantar Gebang itu sudah melebihi kapasitas dari jumlah yang seharusnya. Loh. Kalau sudah melebihi kapasitas, gimana dong solusinya? Nggak mungkin kan ngebangun pulau baru cuma buat jadi tempat pengolahan sampah gitu kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak dibuat ya. Pak Heru ingin membangun pulau sampah di Laut Jakarta. Dari mana ide ini muncul? Ya, tadi saya mikirnya gitu. Sebelum pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, memberi usul untuk membangun pulau khusus untuk menampung sampah. Lah emang caranya gimana? Terus emang bisa gitu bikin pulau ini masuk akal nggak sih? Dan apakah ada gitu negara yang sebelumnya pernah melakukan hal-hal seperti ini? Yaudah, daripada penasaran, mari kita bahas. Cukup basa-basinya dan ini dia pembahasannya. Sebelum membahas usul Pak Heru Budi, kita harus tahu nih, apa sih yang menyebabkan overloadnya sampah di Bantar Gebang sana? Emang seberapa luas tempatnya? Terus kok bisa penuh? Terletak di Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul, dan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. TPST Bantar Gebang memiliki luas sebesar 110,3 hektar are yang terdiri dari 81,9% tempat pembuangan efektif dan 18,09% untuk prasarana seperti jalan masuk, jalan kantor, dan instalasi pengolahan lindi. Dan status tanahnya milik pemerintah DKI Jakarta. TPST mulai beroperasi dari tahun 1989 hingga saat ini. Dan cara operasinya nih, pertama, sampah-sampah masyarakat Jakarta akan diangkut menuju Bantar Gebang. Sampahnya bakal ditata, divalidasi, dan ditimbang menggunakan komputer. Setelah itu, sampahnya bakal dikeluarin dari truk pengangkut, kemudian diestafet menggunakan alat berat khusus sampah organik. Bakal ditaruh di titik pengolahan sampah kompos. Setelah dibongkar, sampahnya bakal diratain dan dipadatkan menggunakan alat berat. Kemudian sampah tadi bakal ditimbun dengan tanah setebal 20 cm per hari. Namun jika ketinggian sampahnya mencapai 5 meter, bakal ditimbun dengan 30 cm tanah. Dan jika menurut kalian kalau sampah-sampah yang tingginya sekarang sampai 40 meter ini nggak diurus, kayak didiemin aja gitu, kalian salah. Di TPST Bantar Gebang, sampah yang tadi bakal diproses juga, bakal dipilah-dipilih, lalu dikelola lagi. Proses pengelolaan sampah di sana juga macam-macam, tergantung jenis sampahnya. Untuk sampah organik, ada composting. Sampah non-organik yang bisa terbakar bakal diubah menjadi listrik menggunakan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah. 1 ton sampah itu bisa mampu menghasilkan listrik 90 hingga 100 kWh. Bahkan di Bantar Gebang sana, ada instalasi khusus untuk pengelolaan sampahnya. Untuk fasilitasnya nih, nggak usah ditanya lah. Jadi di Bantar Gebang, terdapat 63 unit eskavator standar, 4 unit eskavator long arm, 26 unit bulldozer, 10 unit wheel loader, dan 5 unit refuse compactor. Jadi sebenarnya ini alat-alatnya sudah lumayan prepare gitu. Ini tinggal masalah kesadaran masyarakatnya aja sih kayaknya. Nah, dari semua metode pengolahan dan lengkapnya fasilitas yang mendukung, kok bisa jadi kayak sekarang?
Ya kalian tahu lah pasti jawabannya kenapa. Tahu kan? Seperti yang udah saya sebutin tadi, tiap hari sebanyak 15.000 ton masuk ke pangkalan sampah. Dan kalau mau hitung-hitungan, dari tahun 1989 sampai sekarang, 2024, ya hitungan kasar aja lah. Kalau kita kalikan, maka didapatkan hasil 12.969 hari. Kemudian kalau kita kali dengan 15.000 ton yang masuk tiap hari kan, maka hasil yang didapat sekitar 194.535 juta ton sampah. Wow. Orang. Dan ingat nih ya, yang tadi kan, setiap 20 cm sampah bakal ditimbun setinggi 20 cm juga. Ya masuk akal sih jadinya. Dan walaupun bakal ditimbun, nyatanya di lapangan penimbunan sampah yang benar dan sesuai itu masih sangat sulit dicapai. Sehingga tumpukan sampah yang ditimbun dengan cara nggak benar itu menghasilkan gas beracun yang berbahaya. Akibatnya gas yang muncul bisa bermacam-macam. Antara lain didominasi oleh gas metana dan karbon dioksida. Nggak sampai di sana, gas lain seperti nitrogen, amonia, hidrogen, karbon monoksida, dan lain-lain juga banyak tuh di sana. Dari gas-gas yang berbahaya tadi, tebak apa yang bisa terjadi? Yap, tentu saja tidak lain tidak bukan yaitu pencemaran udara yang parah di daerah sekitar Bantar Gebang tersebut. Jadi kalian nggak usah heran lah kenapa di Jakarta itu menjadi salah satu kota yang polusinya tuh parah banget gitu ya. Salah satunya karena ini. Mirisnya, polusi udara ini ternyata banyak menyebabkan gangguan kesehatan buat balita dan anak-anak. Data dari tahun 2019 mengatakan polusi udara ini sudah merenggut 690.000 nyawa anak-anak. Nih buat kalian yang masih sering pakai kantong plastik, hei, dengar ini. Buat orang dewasa aja ngehirup polutan udara beracun itu ya berbahaya. Apalagi buat anak kecil yang organ-organnya tuh masih muda dan sensitif kan. Buat kalian yang belum tahu juga, terpapar polusi udara itu bisa menyebabkan banyak masalah penyakit serius. Penyakitnya bisa bermacam-macam, kayak penyakit jantung, penurunan fungsi paru-paru, hipertensi, asma, dan berbagai penyakit bahaya lainnya. Nah, yang saya sebutin barusan itu kan dampak general ya, atau dampak umumnya aja gitu. Kalau di Bantar Gebang sendiri gimana? Yang dimana tingkat terpaparnya tuh bisa lebih tinggi gitu, karena dekat dengan daerah tersebut. Ternyata dari bulan Januari sampai November tahun 2022 di 3 puskesmas Sumur Batu, Bantar Gebang, dan Ciketing Udik menunjukkan kasus ISPA pneumonia usia anak 1 sampai 5 tahun. Di Puskesmas Sumur Batu terdapat 2 kasus, sedangkan di Puskesmas Bantar Gebang dan Ciketing Udik 1 kasus. Sedangkan untuk kasus ISPA anak yang di atas umur 5 tahun, di Puskesmas Sumur Batu 1 kasus dan di Puskesmas Ciketing Udik 1 kasus juga. Nggak hanya itu, dari data Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga menyebutkan usia 1 sampai 5 tahun banyak mengalami batuk, bukan pneumonia. Di Puskesmas Sumur Batu aja tercatat sampai 596 kasus, Bantar Gebang 900 kasus, dan Puskesmas Ciketing Udik sebanyak 400 kasus. Anak usia di atas 5 tahun juga banyak menderita batuk, bukan pneumonia. Tercatat di Puskesmas Sumur Batu sebanyak 2.761 kasus. Puskesmas Bantar Gebang 489 kasus, dan Puskesmas Ciketing Udik sebanyak 906 kasus. Terakhir, di Puskesmas Ciketing Udik sendiri, dari jumlah penduduk usia balita, diperkirakan penderita pneumonia sebanyak 123 balita. Parah. Sebegitunya gitu efek dari polusi yang disebabkan oleh sampah-sampah ini. Terus ada nih yang nanya, kayak misalnya, terus kenapa mereka nggak pindah aja? Kan di sana kasusnya udah banyak. Ya, saya juga mikirnya kayak gitu sebelumnya. Cuma ternyata masyarakat di sekitaran sana sudah menganggap batuk-batuk ini tuh kayak penyakit biasa gitu. Udah kayak hal-hal sepele. Jadinya ya mereka nggak menaruh kecurigaan kalau batuk-batuk yang mereka dan keluarganya alami itu ya karena polusi udara. Faktor ekonomi juga menambah minimnya masyarakat yang membuat data keluhan penyakit gangguan pernapasan. Ya mau pindah juga kan kalau uangnya nggak ada ya gimana ya.
Sulit. Nah, dua alasan tadi ngebikin puskesmas dan aparat kesehatan di sana jadi kesulitan buat hitung jumlah data pengidap gangguan pernapasan yang benar. Kayak kalian bisa bayangin lah ya, seberapa besar dampak yang disebabkan dari polusi sampah-sampah ini. Jadi buat kalian yang masih sering pakai kantong plastik, kayaknya mending dipikir-pikir dulu sih. Oke, kita masuk ke bagian chapter terakhir nih, bab yang paling kalian tunggu-tunggu tentang pulau sampah. Benar kayak yang saya bilang tadi kan, karena ketersediaan lahan untuk menampung pengelolaan sampah kian sulit seiring bertambahnya penduduk Jakarta. Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Heru Budi, menawarkan ide untuk membangun sebuah pulau sebagai lokasi pengelolaan sampah di wilayah aglomerasi DKI Jakarta. Pak Heru mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Jakarta sudah cukup mendesak. Beliau bilang pembuatan pulau ini harus dilakukan karena melihat TPST Bantar Gebang sudah sangat melebihi kapasitas. Kita Bantar Gebang, tetapi kita punya ide adalah di wilayah sisi utara di laut, bisa mencapai 5 kilo dari daratan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, memangnya mungkin untuk membangun sebuah pulau atau ngebuat sebuah pulau? Dan ini caranya gimana gitu, bangun pulau tuh gimana? Adapun cara yang diambil Pak Heru Budi yaitu dengan memanfaatkan sedimentasi atau lumpur. Iya, benar, lumpur. Lumpur yang itu yang jadi logikanya pasti make lumpurnya tuh nggak sedikit gitu, pasti banyak banget lah. Ya nggak sih? Makanya untuk pembuatan pulau ini direncanakan pengerukan lumpur akan dilakukan di 13 sungai yang berada di wilayah Jakarta serta dari sampah-sampah masyarakat. Dan masih menurut Pak Heru Budi, konsep pembuatan pulau ini sudah pernah diterapkan oleh berbagai negara seperti Singapura, Maldives, dan Jepang. Jadi kalau ditanya bikin pulau tuh mungkin apa enggak, ya mungkin. Terus teknologinya gimana? Ya kata Pak Heru Budi, teknologi Singapura aja bawa ke sini. Dan kalau bisa, proyek ini diambil oleh pemerintah pusat untuk tempat pembuangan sampah Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang, dan sebagainya. Pak Heru juga menambahkan, untuk pembangunan pulau ini di ujung Kanal Banjir Timur atau disingkat KBT, wilayah Rorotan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Teluk Jakarta. Kalau kalian tanya, proyek sebesar ini emangnya nggak ada yang menentang gitu? Jawabannya ya pasti ada lah, pasti ada pro dan kontra. Beberapa pengamat dan aktivis menentang pembangunan pulau tersebut. Mereka menilai itu cuma bakal menambah masalah, tidak memberikan solusi yang sesungguhnya. Ya karena dengan jeleknya pengelolaan sampah ini, mau sebanyak apapun tempat penampungan, ya ini kan berarti tinggal nunggu waktu aja sampai sampahnya penuh lagi. Ya masuk akal kan? Gimana menurut kalian usulan Pak Heru Budi tadi? Apakah kalian sama dengan aktivis dan pengamat yang kontra tersebut? Atau kalian malah menyetujui usulan dari Pak Heru Budi ini? Komen di bawah. Perlukah pulau sampah ini dibuat? Karena ya memang Bantar Gebang itu sudah penuh gitu. Atau menurut kalian nggak usah gitu, kayaknya lebih baik ya kayak kita coba aja dulu memperbaiki cara pengelolaan sampah kita. Menurut kalian gimana? Dan mungkin itu aja sedikit pembahasan tentang rancangan pembuatan pulau sampah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kalau kalian ada pertanyaan, masukan, atau mungkin pengen bahas suatu topik di channel ini, jangan sungkan tulis di kolom komentar. And see you in the next video. Bye.